Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa makna iman secara bahasa adalah percaya. Maka dengan demikian, iman kepada kitab Allah berarti kita wajib mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Nah, kemudian di sini sebelum kita ke materi, kita mengingat terlebih dahulu bahwa rukun iman terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini dibagi menjadi 2 bagian. Menurut bahasa, ini ada kitab, kemudian iman. Kitab di sini meliputi buku, surah kiriman. Sedangkan iman memiliki arti percaya. Jadi, secara terminologi, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Cara mengimani kitab sebelumnya yaitu secara ijmali, kitab Al-Quran baik secara ijmali maupun secara tafsili. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian persamaan dan perbedaan. Ya. Persamaannya, kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu dari Allah. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahifah atau lembaran-lembaran firman Allah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain.
Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Suhuf Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Fungsi diturunkannya kitab sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu wa manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Kemudian Alkitab itu dibagi menjadi 4. Pertama, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian periodisasi kitab-kitab. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur 10 sebelum Masehi. Kitab Injil abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran abad ke-7 Masehi. Kurun waktu 6111 sampai 632 Masehi. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Berbahasa Ibrani. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat yang disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 4. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Penjelasan lain dalam Al-Quran, Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Kandungan kitab Taurat. Kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan berkeinginan berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Hormat dan cintai satu Allah. Sebut nama Allah dengan hormat. Hormati ibu bapakmu.
jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebelum saya lanjutkan materi tersebut, tugas pada kesempatan ini adalah rangkum atau merangkum materi yang telah disampaikan tadi dengan menggunakan buku catatan dengan ketentuan. Rangkuman meliputi pengertian kitab-kitab Allah, macam-macam kitab Allah, cara mengimani kitab-kitab terdahulu, kemudian isi pokok dari masing-masing kitab, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Silakan kalian kerjakan biar nanti bisa dikirim melalui LMS. Kita lanjutkan materinya. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan di Yerusalem berbahasa Kiptiah. Isinya adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan doa-doa individu, nyanyian untuk raja. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya.
Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas yang ajarannya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Kemudian Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup dan membacanya merupakan ibadah. Firman Allah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain. Al-Maidah 48. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Prosesi diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. 1. Agar lebih mudah mengerti dan dilaksanakan. 2. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. 3. Memudahkan untuk diingat dan dihafal. 4. Di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan. 5. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kedudukan Al-Quran. Kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam yang pertama. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Al-Quran sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Quran. Dari segi kuantitas, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 32.000 Saya ulang. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Kemudian dari segi kualitas, di sini ada akidah, akhlak, ibadah, syariah, muamalah. Akidah yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Ibadah yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Muamalah
yakni mengajarkan hubungan antar manusia. Akhlakul karimah, yakni mengajarkan budi pekerti yang mulia. Tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu. Syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undang secara menyeluruh. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, meyakini dan mengakui bahwa kitab Allah merupakan yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah menyembah Allah. Fungsi beriman kepada kitab Allah. 1. Mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. 2. Berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Taat beribadah kepada Allah dengan benar. Menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Bersikap optimis dalam hidup. Cara beriman kepada kitab Allah. 1. Mendapatkan pahala dari Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 4. Memperkuat keyakinan bahwa kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah. 1. Struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. 2. Terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. 3. Ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. 4. Adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Ayat yang berhubungan dengan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada surat An-Nahl ayat 66. Ya, kita bisa menyimak. Ya, ini ayatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.